di kedua koalisi yang besar saat ini yaitu KIB dan juga KKIR masih belum menentukan capres dan juga cawapres. Ini juga menarik bagaimana nantinya pergerakan politik antara keduanya, apakah ini akan bersinergi bersama atau tetap berdiri beriringan meskipun bersebelahan koalisinya seperti itu, sehingga memang masih kami nantikan seperti apa pergerakan ataupun juga dinamika dari kedua partai politik ini. Namun yang kembali memang yang menarik adalah ketika Nasdem ini tidak diundang, tadi Yandri Susanto juga menjelaskan ada sejumlah alasan tertentu kenapa meskipun masuk di koalisi pemerintahan tidak hadir ataupun juga tidak diundang dalam pertemuan ini selain juga Demokrat dan juga PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Koalisi besar nampaknya bakal seperti namanya. Benar-benar berisi banyak partai politik. Makanya membuat parpol yang tidak bergabung di sana agak merasa gelisah dan was-was. Pilihannya bergabung dengan mereka atau merusak rencana koalisi besar itu. Bagi PSI, PBB, dan Perindo, tiga parpol yang tidak mendapat kursi di DPR, mereka pilih merapat. PSI selain menyatakan siap bergabung, juga melakukan pertemuan dengan Golkar. Perindo juga sudah bertemu dengan Golkar maupun Gerindra. Sedangkan PBB kemarin bertemu dengan PAN setelah sebelumnya bersilaturahmi ke Gerindra. Golkar maupun PKB sepertinya setelah nama Pak Yusril di endorse Pak Jokowi, mereka parpol non-parlemen yang paling semangat anjang sana anjang sini. Bagi Nasdem, koalisi ini tentu paling mengancam partai bentukan Surya Paloh itu. Mereka lebih nyaman sewaktu belum ada koalisi besar, yakni terpecah di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, berisikan Gerindra dan PKB, dan ada koalisi Indonesia Bersatu yang berisikan Golkar, P3, dan PAN. Ketika kedua koalisi itu menyatu serta PDIP menyatakan siap bergabung, tanda bahaya harus segera dinyatakan. Maka serangan harus dilancarkan guna menggagalkan koalisi besar itu yang mengambil peran pertama, yakni Ketua Pemenangan Pemilu Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto. Ketua Komisi 7 DPR RI itu bilang, jika PDIP masuk ke koalisi besar hanya dapat cawapres, maka pamornya akan hilang. Lucu banget kan? Komentarnya sangat lucu Pak Sugeng ini. Bukan anggota koalisi tetapi sok tempe, sok tahu. Maaf nih, nek sore tempe, paginya tahu. Memangnya di koalisi besar sudah ditentukan siapa bakal capresnya? Kan belum diputuskan. Tapi itu bukan hal yang aneh. Dalam sepak bola bisa diibaratkan Pak Sugeng ini bagian ngobrak-abrik pertahanan lawan. Ini ada upaya memecah lawan. Nah, memecah fokus penyerangan itu. Dan statement itu tidak masalah, sah-sah saja. Dalam politik hanya agak saru lah. Bahasa Jawanya mloho gitu. Sangat kelihatan sekali. Nah, mestinya tidak langsung begitu Pak Sugeng. Kan malah terbaca jelas kapasitas salah satu ketua DPP Nasdem kok gini. Padahal ada banyak isu yang bisa dimainkan. Nggak tahu juga kok berkomentarnya selalu gitu. Malah Pak Sugeng sudah kayak juru bicara koalisi besar saja. Sudah berani menyimpulkan kalau di koalisi besar bakal capresnya sudah hampir positif Pak Prabowo. Nah, dan Pak Jokowi sudah menunjuk sikap mendukung pencapresan Pak Prabowo. Itu kata Pak Sugeng, bukan kata saya. Dari penjelasan tersebut, salah satu anggota tim 8 di koalisi perubahan ini kemudian menarik kesimpulan
PDIP sebagai partai yang belakangan masuk, maka yang bisa diusulkan hanya bakal cawapres saja. Nah, kita yang orang awam saja tidak sesederhana itu Pak melihatnya. Meski lemah logika politiknya, parpol non koalisi besar butuh mengkonsentrasikan narasi yang mengarahkan. Seakan-akan PDIP di koalisi tersebut tidak dapat tempat. Memangnya PDIP partai kemarin sore isinya politikus muda yang mudah percaya informasi receh begitu. Untuk mendukung opininya, Pak Sugeng menyebut semua anggota koalisi mengarah ke nama Pak Prabowo. Apalagi Pak Jokowi sudah mengendorse dengan 5 parpol besar. Ditambah 2 parpol kecil non PDIP. Para ketua partai juga menginginkan posisi bakal cawapres. Dengan begitu, supaya terlihat PDIP hampir mustahil bergabung di dalamnya, agar tidak begitu kelihatan, lantas Pak Sugeng memberi tambahan dirinya berkeinginan Pilpres 2024 diikuti banyak calon. Malah jika bisa 4 pasangan calon. Kita tahu, jika ada 4 pasangan koalisi perubahan, peluangnya lebih besar untuk turut bersaing ketat. Berbeda dengan 2 atau 3 pasang, capres dan cawapres. Peluang koalisi perubahan, peluangnya paling kecil meraup suara. Bagaimanapun Nasdem realistis kalau Pak Anies memang tidak menjual sama sekali. Nasdem sudah menyadari. Baik Nasdem, PKS, dan Demokrat paham kemampuan yang dimiliki oleh Pak Anies. Jangankan bertarung dengan kandidat lain, lah memilih siapa bakal capresnya saja sampai sekarang ini loh, belum nemu. Padahal sudah 6 bulan tuh. Tinggal comot salah satu aja sampai sekarang belum ketemu. Pak Anies punya kewenangan mencari padahal itu. Gitu. Pak Anies punya wewenang mencarinya. Kalau mencari pendampingnya saja sulit, bagaimana bisa membujuk rakyat memilihnya? Bahkan kalau kita coba lacak jejak digital, Pak Anies sama sekali belum pernah menyebut nama-nama yang diinginkan untuk mendampinginya. Nama seperti Pak Ahmad Heriawan, Bu Khofifah Indar Parawansa, Mas Ahaye, atau Pak Sandiaga Uno muncul dari parpol anggota koalisi, bukan dari Pak Anies sendiri. Kita paham, Pak Anies mau sampai kapanpun tidak akan pernah mengajukan siapa yang tepat mendampingi. Mau tahu apa alasannya? Supaya jika kalah atau ada hambatan dalam kerjasama, dirinya akan melimpahkan kesalahan pada pihak yang menyodorkan nama itu. Sehingga tidak ada hal negatif pernah tercatat di perjalanan politiknya. Pun yang pantas dipertanyakan, sebagai bakal capres yang bukan anggota parpol, Pak Anies ini dengan tanpa beban, tidak mau bergabung kemana-mana. Dia benar-benar tidak mau terkait sama sekali. Sebuah egoisme yang semestinya tidak layak menjadikan seorang bakal calon presiden. Lalu argumentasinya lain yang diajukan Pak Sugeng, menutupi ketakutannya akan kekalahan Pak Anies. Banyaknya pasangan capres-cawapres membuat masyarakat punya pilihan beragam. Kalau lebih dari 2 atau 3 pasang, kemungkinan Pilpres berlangsung 1 putaran akan tertutup kemungkinannya. Jika Pilpres berlangsung lebih dari 1 putaran, bukan hanya soal biaya yang dibutuhkan membengkak, tapi juga banyak kepentingan masyarakat terganggu. Bahkan dipastikan tingkat partisipasi bakal menurun.
kerugian ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor lain jelas terdampak. Sepertinya bagi koalisi perubahan, lebih penting fokus pada bagaimana membuat Pak Anies tidak kalah mudah. Minimal mereka tidak merasa malu kalau Pak Anies tidak perform. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak malu kalau tidak perform. Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.